Cuma pagar bambu aja hebohnya sejagat raya. Ada yang ngomong begitu. Nah, sekarang kenapa kalau cuma pagar bambu kok ada sertifikatnya? Kalau cuma pagar bambu kok banyak pejabat yang terlibat? Kalau cuma pagar bambu kok TNI turun tangan? Kalau cuma pagar bambu kok dananya miliaran? Kalau cuma pagar bambu kok sampai 30 km? Enak banget ngomongnya. Cuma pagar bambu doang aja udah ribut heboh sejagat. Kalau nggak ada apa-apanya orang nggak bakal ribut. Yap, kali ini kita masih membahas mengenai persoalan pagar laut. Dan tak sedikit juga yang membela Aguan dan juga Mulyono. Bahkan mereka mengatakan bahwa hanya pagar laut saja, kenapa mesti dibesar-besarkan. Nah, kemudian kita berpikir bahwa mereka ini, kaum ternak Mulyono ini memang betul-betul mempunyai pola pikir yang sangat dangkal, karena mereka tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan para nelayan kita ke depannya, karena sumber mata pencahariannya sengaja dimatikan demi keuntungan pribadi oligarki, yaitu Aguan dan juga Mulyono tentunya. Kemudian mereka juga tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Mulyono ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Bayangkan saja mengenai persoalan kasus pemagaran laut ini, itu menelan anggaran atau negara kita mengalami kerugian 900 T. Waduh, ini sangat luar biasa, bukan angka yang sedikit. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut saja dulu bagaimana video atau sindiran-sindiran lucu para netizen terkait Mulyono. Saya kira apa yang dilakukan oleh netizen ini semakin gokil, semakin berani membuat lelucon bagaimana agar Mulyono Endegan bisa merasa malu atas apa yang menjadi perilakunya selama ini terhadap rakyat Indonesia. Nah, untuk itu langsung saja ke videonya. Pak Menteri, Mulyono, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Jangan apalagi sampai yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Nah, ini nih. Param dia. Oh iya. Oh iya, yang mana Pak yang lainnya mau dijual? Ini semua di atas langit. Oh, berapa luasnya itu Pak? Sekitar 1000 kubik ini. Wih, luas ya Pak. Udah sertifikat ini. Oh iya Kak Pak? Iya, tinggal Bapak saja mau berapa lebarnya, nanti saya kaplinkan berapa yang Bapak mau itu lebarnya. Oh, bagaimana lah anu itu Pak, awan-awan sama matahari tuh? Nanti saya pagar tuh supaya awan enggak masuk tuh. Berapa yang Bapak mau, area yang Bapak mau beli, ambil, nanti saya pagar lah. Jadi itu awan sama ini matahari nanti enggak masuk. Matahari nanti saya pindahkan ke sana tuh. Matahari mau dipindahkan, guys. Oh, adakah juga kayak gitu tuh? Saya duluan pertama kali ketemukan ini lahan di langit ini, Pak. Oh iya Kang? Iya. Kayaknya Mulyono belajar di sini nih. Dokumennya sini, Pak, lengkap. Ini Pak, berpulang sekali nih bisnis untuk masa depan. Ini bagus ini, Pak, kalau kau mau buat, bagus untuk rest area pesawat, Pak. Oh jadi iya kalau, Kak Pak? Jadi kalau seumpama pesawat kan mau singgah kan, mau buang air kecil ke penumpangnya atau mau belanja apa, bisa kau buat di sini, Pak. Kan biasa juga lewat Ironman, Superman apa kan, kalau mau beli es toh banyak sudah yang tawar ini Pak, tapi kan belum cocok harga toh. Bagaimana sama penduduk langit tuh Pak? Gampang Ji, nanti saya suruh Sunggokong atur saja bagaimana caranya bisa menyingkir dari area yang Bapak mau beli toh. Kabari saja atasannya, hubungi saja saya Pak ya. Oke Pak, oke Pak. Sungai ini sudah kita beli di sepanjang 230 kintal meter di harga 226 triliun US dollar. Sungai ini akan kita jadikan tempat parkir kapal pesiar tingkat Asia. Di sini kita sudah mengerahkan beberapa alat berat untuk proses penggalian dan pelebaran. Untuk keamanan kita sudah menyiapkan anggaran ribuan juta triliun US dollar. Walah, mul bangetan banget sih jadi orang lu ya. Sampai itu laut aja digadein, nggak kebayang saya. Seumpama nih Fir'aun itu ada di zaman Mulyono, mungkin Fir'aun tuh masih belajar sama dia.
Jadi pas Fir'aun. kejadian perang si Fir'aun dengan Nabi Musa tuh, kan posisi Nabi Musa udah kejepit tuh, udah ke pojok di bibir pantai. Nah, kalau Fir'aun itu orangnya selicik Mulyono, laut itu dijual sama Korun. Jadi pas begitu udah ke pojok di bibir pantai, datanglah Korun. Lu lagi ngapain, Sa? Nongkrong di situ? Iya, Run, gua nih diserang sama tentaranya Fir'aun. Terus lu mau kemana? Ya mau nyebrang lah, gue udah kehabisan tenaga, udah kehabisan akal, bekal udah habis lagi. Tentara gue tinggal dikit. Nggak bisa lo, mau nyebrang kemana lo? Ya nyebrang laut sana. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Ya orang lautnya udah gue beli. Kok laut dibeli? Iya, ini sertifikatnya udah gue pegang. Itu. Cuman karena Fir'aun itu nggak secerdas Mulyono, akhirnya ya nggak ketemulah akal seperti itu. Itu tadi karangan saya, bukannya hadis. Ntar dikira ada hadisnya lagi. Diberitakan guys, diberitakan oleh Nasional bahwa pagar laut itu adalah skandal besar Jokowi. Skandal besar. Negara dirampok 900 triliun guys. Itu laporan dari intelijen kepada Bapak Presiden Prabowo. Wow, ngeri. Jika ini terbukti guys, tangkap adili itu, tangkap dulu. Seperti Presiden Korea Selatan, ditangkap dulu, diperiksa, diadili supaya gak kabur. Jadi seandainya Jokowi benar terlibat, pokoknya tangkap dulu deh. Tangkap dulu, bikin undang-undang Jokowi tangkap dulu. Lalu juga Aguan ditangkap dulu, baru diperiksa. Bikin peraturan dulu, Jokowi ditangkap dulu, lalu Aguan juga ditangkap dulu. Dah, wes, periksa, adili sampai tuntas. Aduh, semoga ini benar berita dari Nasional. Karena kalau benar-benar dirampok ini uang negara 900 triliun. Wow. Semoga ada kejadian besar di Indonesia, perampok yang nilainya triliunan itu dihukum mati. Dihukum mati. Gak peduli siapapun, mau dia mantan presiden, mau dia mantan pejabat tinggi, mau rakyat biasa, sama saja guys. Sama saja. Ya, sama saja. Tapi jangan kelamaan hukuman matinya. Diputusin pengadilan, selesai, 2 bulan eksekusi. Jangan tunggu 15 tahun, ya sudah keburu ngedut. Ya, 2 bulan eksekusi mati. Apapun bentuknya, mau digantung, mau ditembak, bebas. Tapi ya harus dipublikasikan ya. Sudah, semoga aparat, mau mantan aparat, mantan pejabat tinggi, ataupun masih aktif, yang berkhianat pada negara, merampok uang negara, dan juga orang-orang oligarki yang memang mendapat fasilitas apapun dari eksekutif tertinggi, semuanya sikat. Yap, sebagian besar juga rakyat pasti berharap bagaimana agar pemerintah bisa menerapkan hukuman mati terhadap koruptor yang sangat berbahaya, yang sangat meresahkan, merugikan negara, membuat rakyat semakin melarat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo mampu untuk menerapkan hal tersebut? Saya kira tidak mungkin, karena kita tahu sendiri bahwa di lingkarannya Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang berkasus, dan tentunya Pak Prabowo tidak mungkin mengadili orang-orang terdekatnya atau segerombolannya. Terlebih lagi di dalam kabinetnya Pak Prabowo ini adalah orang-orangnya Pak Mulyono. Kita tahu sendiri Pak Mulyono dan orang-orangnya betul-betul hanya berpikir mengenai persoalan bagaimana agar bisa meraih keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya, bukan untuk rakyat Indonesia. Dan inilah yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia, karena sebagiannya juga adalah penyembahnya Mulyono yang selama ini
membuat Mulyono semakin pede melakukan apapun karena merasa didukung oleh para ternak-ternakannya. Dan ini yang membuat kita kesusahan yang masih mempunyai pola pikir yang normal, yang betul-betul peka terhadap situasi yang ada di negeri ini, yang cinta terhadap NKRI. Dan tentu apa yang menjadi kelakuan Mulyono ini membuat kita terus-menerus terdorong bagaimana agar bisa mengkritisi apa yang menjadi kelakuannya. Dan kita berharap Mulyono Endigan yang bermasalah bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap rakyat dan negara. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang menjadi sindiran-sindiran lucu para netizen saya kira sangat menghibur, dan apa yang menjadi komentarnya yang cerdas ini mampu menyadarkan para ternakan Mulyono yang selama ini tersesat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.